Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin pun menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memanggil 4 Menteri Presiden Joko Widodo alias Jokowi di sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau PHPU Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Ada kabar gembira sore ini mengenai Mahkamah yang menghadirkan 4 menteri dan 1 lembaga pemilu, kata tim hukum Anies Mohaimin, Heru Widodo usai sidang di gedung MK, pada 1 April 2024. Meski MK mengatakan keputusan itu bukan untuk mengabulkan permohonan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, kata Heru, tapi permohonan tersebut menginspirasi majelis hakim untuk mencari kebenaran. Diketahui, MK memutuskan memanggil 4 menteri Jokowi dalam sidang lanjutan yang berlangsung pada Senin 1 April 2024 kemarin. Keempat Menteri Jokowi itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional, Tahun, Anies Mohaimin, Ari Yusuf Amir berharap agar 4 menteri yang dipanggil nanti bisa memberikan keterangan kepada majelis hakim. Semoga para menteri tersebut bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim, kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin, 1 April 2024. Ari mengatakan, kehadiran para menteri nanti bisa memberikan gambaran kepada majelis hakim konstitusi khususnya terkait bantuan sosial yang digunakan untuk mengerek suara Capres-Cawapres nomor urut 2. Khususnya Menteri Sosial Tri Risma Harini yang merupakan satu dari 4 menteri yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Keterangan dari menteri ini sangat penting untuk dihadirkan di persidangan. Kami berharap para menteri ini juga bisa menerangkan bagaimana bansos ini digunakan, tutur dia. Juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Angga Putra Firdian menambahkan, kubu Anies Mohaimin memberikan pujian sikap majelis hakim sebagai langkah positif dalam sidang sengketa Pilpres. Sebuah tanda bahwa Hakim MK bergerak atas kepentingan nurani dan demokrasi Indonesia, tandasnya. Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi, ahli pemohon. Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi, ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah. Ketika Mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang Mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti Mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Jadi sekalipun secara formal permohonan kami untuk menghadirkan menteri itu ditolak, tapi hakikinya ya, itu lahir ide Mahkamah menghadirkan menteri-menteri yang dan pihak terkait DKPP itu sesuatu yang sangat surprise bagi kami. Nah, itu suatu surprise, apalagi DKPP itu yang menjadi pintu masuk permohonan kami untuk mendalilkan adanya pelanggaran tertentu tentang persyaratan calon yang di dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan KPU melanggar prosedur. Nah, ini ada beberapa hal yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami secara bergantian. Pertama, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.